Ada? Oke, Izin bertanya, Kak. yo silakan. Jadi kalau untuk lampiran minimalnya tuh segitu. Kalau ada tambahan berarti boleh gitu ya, Kang? Kalau Boleh. memang diperlukan yang lain. Ya, betul. Yang penting lampiran itu adalah hal-hal yang mendukung ketika ditulisnya skripsi itu. Gitu, ya. Ada lagi? Halo. Kalau tidak, nah kalau di buku pedoman itu kan di halaman berikutnya itu ada penjelasan tentang apa? eh, Sistematika penulisan action research ya. Kebetulan memang di skripsi Almasteria sekarang tidak ada yang mungkin mengejakan skripsi tentang PTK ya, tentang PTK atau action research itu tidak dimunculkan gitu. Tidak ada yang meneliti tentang action research. Atau ada yang kebetulan action research? Nggak ada ya? Sepertinya nggak ada, Kang. Ada ya? Oke, sekarang kita masuk ke teknis ya. Teknis banget. Makanya kalau teknis banget itu berarti harus betul-betul diperhatikan karena ini menyangkut ketelitian Anda semua ketika menulis skripsi. Mohon perhatikan baik-baik nih. Kita lihat buku pedoman ya. Mudah-mudahan sih sudah dibaca. Tapi kalau belum dibaca, sekarang dibaca bareng-bareng. Oke, skripsi diketik di kertas ukuran A4 ya, 28 kali 21,5. Di sini disebutkan HVS 80 gram dan penggananya di stensil atau di fotokopi. Mungkin bahasa di stensil ini dicoret karena tidak lagi relate ya. Tapi yang betul ya penggananya di fotokopi. Kalau stensil itu artinya dicetak ya, cetak. Nah, HVS 80 gram ini Anda mungkin bisa pakai nanti setelah skripsinya di ACC dan mau di naik stak gitu. Tapi kalau sekarang pada saat Anda menulis itu tidak perlu 80 gram, cukup yang 70 gram saja sudah aman ya. Kemudian yang kedua, dari sisi pengetikan, Anda menggunakan, nah ini mesin tik juga nih mungkin perlu apa ya, perlu dijadikan highlight ya, catatan sudah tidak lagi ada apa mesin tik sekarang mas, ya sekarang sudah komputer ya. Kemudian berhuruf pika dengan huruf standar Times New Roman. Pita mesin tik, nah ini juga mungkin perlu ini ya diganti. Tidak ada istilah sekarang. Ini mungkin bagian dari catatan revisinya ya. Tinta printer berwarna hitam dan masih baru. Oke, ini juga jadi catatan, jangan sampai salah ya. Catatan kaki, footnote, kutipan langsung yang lebih dari 5 baris, ikhtisar dan daftar pustaka diketik 1 spasi. Judul tabel dan gambar dititik 1,5 spasi. Oke, coba perhatikan baik-baik nih. Kita di Almasturia ini menggunakan teknik pengutipan footnote. Oke, footnote. Jadi kalau footnote itu berarti penulisannya dia apa? Kalau dulu ya, zamanan pakai mesin tik, kalau Anda pernah mengenal istilah IBID, logcheat, opcheat ya, pracitato, locato citato gitu, itu dulu ya, dulu ketika bicara belum ada reference manager. Nah, ketika sudah ada reference manager, sekarang yang itu sudah tidak lagi berlaku. Seperti apa contohnya? Saya akan berikan ilustrasi contoh sebuah artikel ini, tapi artikel ya. Kebetulan saya di jurnal lektur itu menggunakan juga itu teknik citasi dengan menggunakan footnote. Nah, ini footnote nih. Anda bisa lihat ini contoh saja. Jadi kalau footnote ini lihat the study of hadis bla 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 ada angka 1 di sini. Penulisan angka satunya sebagai penanda referensi itu ditulis setelah titik ya, setelah titik.
Maka di sini muncul tuh. Makanya kalau saya mungkin ingin mengajak kepada Anda semua, tulis nanti menggunakan reference manager. Supaya apa? Supaya Anda menulisnya dengan mudah. Nanti seperti apa cara penulisannya nanti kita bisa tuliskan contohnya. Oke. Nih, eh ini kebetulan karena artikelnya menggunakan teknik citasi. Ini ada angka 4 nih. Berarti ini kutipan keempat. Ini di bawah. Oke, pertama itu. Jadi menulisnya dengan menggunakan apa? Bentuk catatan kaki. Kemudian juga dalam penulisan skripsi, Anda boleh ada yang disebut dengan kutipan langsung. Apa itu kutipan langsung? Kutipan langsung adalah kutipan yang pak-ketip-pak-ketip-plek 100% Anda kutip dimasukkan ke dalam naskah Anda tanpa ada pengurangan sedikit pun atau perubahan sedikit pun dari sisi struktur, tulisan, jenis huruf, bukan jenis huruf, jenis ejaan ataupun itu tidak ada perubahan. Itu kalau 100% dipakai, berarti Anda pengutipannya langsung. Kutipan langsung biasanya digunakan dalam apa? Satu, terjemah ayat suci. Al-Quran atau hadis yang Anda ambil dari kutipan. Nah, itu digunakan kutipan langsung 100% sama. Gitu. Nah, untuk itu ditulisnya termasuk daftar pustaka dan ikhtisar. Ikhtisar itu abstrak ya. Itu ditulisnya satu spasi. Adapun judul tabel dan gambar ditik 1,5 spasi. Ininya ya, barisnya. Nanti kita coba praktikkan barisnya. Awal suatu paragraf dan catatan kaki ditik mulai ketukan ke-6 dari garis naskah. Adapun naskah itu adalah 4 senti dari tepi kiri kertas, 3 senti kiri dari kanan, 3 dari atas, dan 3 dari tepi bawah. Nah ini kalau dipraktekkan mungkin seperti ini. 4, 3, 3, 3. Oke, berarti kalau di sini sudah ngomongnya sudah seperti ini nih. Anda masuk ke layout, nanti di layout ada page setup. Di page setup, nanti Anda, nah di sini nih. Tadi topnya kan 4. Oke. Berapa? Bener ya? Eh 4 senti. Oh, 4 dari kiri kertas. Oke. 4 dari kiri kertas. Berarti kalau begitu, nah, ini 3. Atasnya 3. Leftnya itu 4. Ini 3, 3. Papernya pastikan A4 ya. Margin. Ini seperti ini. Portrait, bukan landscape. Untuk whole dokumen. Oke. Nah, sudah ketemu nih. Berarti penulisan ini strukturnya itu sudah berdasarkan ini nih yang tadi ya. Oke, selanjutnya lihat tampilan 10. Oke, kita tidak dulu bahas. Oke, terus awal suatu paragraf catatan diketik mulai ketukan. Ingat awal suatu paragraf dan catatan kaki, ingat ya, catatan kaki ditik mulai ketukan ke-6. Jadi kalau misal Anda mau secara manual ngecek titik 6 itu mana sih gitu ya. Ini contoh nih. Nah, nulis bab 1 di sini. Ini yang kuantitatif ya, saya beri contoh. Tuh, terus ketik iya. Ini harus di ke ini. Pak. Ini kan kalau misalkan 6 1 2 3 4 5 6. Ya kan kita. Ini sebetulnya sama dengan ini nih. Urutannya ini nih. eh, Marginnya di sini nih. Nah, up. Ini kalau kemudian Anda cek, nah, ketukan ini 1 2 3 4 5 6 itu kan cuma lurusnya di sini nih. Ini di sini nih. Nah, di sini. Berarti ininya di ke sini nih. Nah, jadi nulisnya di sini. Contoh ya, saya kopikan naskah dari sini. Saya kopikan ini sebumi.
Nah, ini baru satu spasi ya. Tapi kita lihat nanti. Itu satu spasi atau berapa spasi sih? Nah, nanti ada di sini. Titik mulai ketukan ke-6. Berarti posisinya ya di sini. Nih, sini 6. Tuh. Ketika Anda ada kutipan, nih, ada kutipan ini pun sama berarti di 6. Berarti ini posisinya ini di blok, bedol ke sini. Sut. Nah, kudu kieu tah. Mulai ketukan ke 6 tuh si angkanya diluruskan dengan ini. Ini juga sama di sini. Tuh. Kalau kemudian Kang saur teh kudah dikadiekeun contohnya ya. Oh, berarti ini buku pedomannya harus diganti dulu. Tapi kalau lihat yang sekarang buku pedoman dipastikan harus yang keenam ya di sini. Nah, terus ini secara teknis saya kasih tahu nulisnya nanti seluruh bab itu harus satu file. Jangan bab satu satu file, bab dua satu file, bab tiga satu file. Jangan begitu. Tapi pastikan dari mulai awal nulisnya sudah satu file itu untuk semua bab. Gimana caranya? Kita lihat dulu, jangan jangan bicara dulu halaman-halaman awal ya. Kita dulu lihat yang bab-babnya dulu. Anda lihat ini. Saya pastikan dulu yang kuantitatif lah. Nih, saya mau blok dulu ini, tulis di sini. Tulis dulu saja apa sebutnya? Keseluruhannya, keseluruhannya. Bab 3. Karena ini belum diedit ya, belum di apa, di layout. Kalau sudah di layout nanti beda lagi hasilnya. Bab 3 dan bab 4. Kemudian ada bab 5. Kemudian ada bab 6. Bab 5. Bab 5 daftar pustaka. Kemudian ada lampiran. Saya contohkan dulu yang apa ini? Yang bagian lampiran. Untuk sistematika di penelitian kuantitatif dulu. Perhatikan betul-betul karena ini mudah-mudahan jadi manfaat ya. Daftar pustaka. Jadi pastikan ini saya perkecil. Anda masuk ke home. Nah, di home itu nanti ada styles. Anda masuk ke heading 1. Ini ada heading 1. Ini kan pasti begini tulisannya. Semuanya untuk bagian ini silakan di heading 1 tapi dimodify. Lalu setelah itu Anda huruf jenis apa? Warnanya ganti hitam. Kemudian di bold. Kemudian karena jenis hurufnya 12, pakai 12. Ukurannya 12, jenis hurufnya Times New Roman, Times New Roman. Oke. Eh, Biarkan di pinggir dulu saja, di pinggir ya, di pinggir, tidak di tengah. Karena nanti ada format lain yang harus diperbaiki untuk formatnya. Ini belum saya ngomongin ini ya, jarak belum. Ini masih bicara bagian awal. Di bab 2 juga sama, heading 2. Nah, heading 1 sorry. Tiap bab ya, tiap bab kita pakai heading 1. Tuh, ini juga sama, heading 1. Tuh, ini juga sama, heading 1 untuk tiap bab. Kemudian di sini ada daftar pustaka juga kita pakai heading 1. Kemudian lampiran juga pakai kita heading 1. Apa fungsinya? Nanti kalau Anda lihat di navigation pane di sini, mudah-mudahan sudah ada yang pernah tahu ya. Di view, kemudian di view itu nanti Anda klik ada navigation pane. Nanti di pinggirnya ada ini nih. Nah, ini. Navigasi itu kan navigasi ya. Jadi berapapun ratusan halaman nanti Anda gampang tinggal pindah-pindah ini aja. Ini baru kita mindahkan apa bagian dari eh,
apa ini? Heading satunya. Nah, belum bagian yang heading 2. Heading 2 itu yang subbab ya. Subbab kita hilangkan dulu ABCD-nya karena nanti jangan sampai otomatis ya. Nah, jadi simpan di sini, kemudian pindah ke heading 2. Nah, di heading 2 itu dia pasti akan begini dulu karena menyesuaikan dengan huruf yang ada. Lalu setelah itu eh oh sorry. Ini lebih baik di heading satu juga sama ya. Ini heading 2, heading 1 aja sama. Heading satu ini A, oke. Nanti kita pindahkan secara otomatis ya. Ini juga heading 2 B. Tuh. Kenapa ini jadi terpisah? Karena ini belum diformat ya. Ininya belum diformat. Apa spasinya belum diformat. Ini juga kita pakai heading satu. Nanti ada alasan kenapa kok ini heading satu ya. Ini juga sama heading satu. Nah, ini pastikan dipindahkan ke sebelah kiri. Jadi jangan dimanualkan kan orang biasa kayaknya kia di blok terus dipindahkan di jiji tah. Jiji gitu kan. Nah, kan gitu. Nah, itu cara jadul, jangan dipakai lagi ya. Jadi Anda blok saja ini, lalu antara di apa diklik Shift Control M, M, Mulyawan M. Nah, M tuh geser sorangan ya. Kalau memang ingin otomatis ya tinggal dikaluhurkeun tuh gampang. Ini juga sama. Nah, ini akan muncul ini di sini. Nah, ini akan memudahkan pada saat Anda menulis panjang lebar nanti. Ini nanti tinggal ditambah, tinggal covernya, tinggal bagian lembar pengesahan dan lembar-lembar lainnya nanti tinggal ditambahkan di depan ini. Tapi nanti dengan catatan dirubah dulu apa struktur halamannya, ya. Struktur halamannya. Nah, ini juga sama. A-nya kan itu adalah heading 2, sorry heading satu. Maka ini simpan aja heading satu. Tuh, tulis A. Tuh. Nah, ini bagian subbab, nah, maka ini harusnya pakai heading 2. Nah, disinilah kita otomatis pakai heading 2. Tuh, heading 2, diklik kanan, modify, kemudian huruf warnanya diganti. Ini juga tetap di bold sama, ini ukurannya 12, lalu di sini Times New Roman 2. Nah, nanti tinggal ini bagaimana ketika mau dipindah ke sini tuh ada polanya juga ya. Tapi kita tidak dulu rubah. Tetap aja dulu begini, diluruskan saja dulu ya. Luruskan saja dulu. Oke. Ini ada lagi heading 2. Pokoknya yang subbab-subbab ini heading 2. Independent variabel. Kemudian hasil penelitian yang relevan. Ini juga heading 2. Eh, sorry. Oh, heading 2 ini. Oh, sorry. Ini A. Oh, ini heading 2. Iya, betul heading 2. Ini heading 1. Untuk B-nya heading 1. Oke. Untuk C-nya juga ini heading 1. Kemudian D-nya juga ini heading 1. Tuh, ini akan terus seperti ini ke bawah untuk memudahkan nanti penulisan, ya, penulisan. Sebab kalau tidak pakai teknik biasanya nanti si mahasiswa pasti harus geser-geser dan itu geser-gesernya manual, ya. Oke, coba kita lihat di sini. Apalagi yang perlu disampaikan? Tabel dan gambar dibuat pada kertas yang sejenis dengan yang dipakai untuk naskah. Gambar atau diagram yang dibuat pada kertas grafik dan ditempelkan pada kertas naskah. Potret hitam putih atau warna dapat ditempelkan pada kertas naskah pada menggunakan lem. Nah, ini mungkin ini sudah tidak lagi relevan ya. Sudah tidak lagi relevan. Kenapa? Karena baheula mah kan ditulis, diketik. Jadi gambar teh dipotong, ditempel. Sekarang mah sudah tidak lagi terjadi begitu, tapi harus ditulis gambarnya. Ini saya berikan contoh saja. Kalau Anda membuat gambar, ini saya berikan contoh di luar sini saja. Pertama tabel dulu deh, tabel ya. Tabel itu kan nulis begini nih. Nih, tabel kan begini. Nomor, nama siswa contohnya, kemudian kelas, kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin, kemudian eh,
Satu lagi, jumlah. Kemudian biasa suka ada keterangan. Karena ini jenis kelamin kita bagi jadi laki-laki dan perempuan. Tuh. Ini kita merge cells, sebutnya merge cells, digabungkan merge cells teh. Ini juga sama akhirnya digabungkan. Tuh. Ini belum rapi ya. Ini juga sama. Tuh. Ini di blok, tabel layout. Kemudian Anda klik ini bagian tengah. Ini ada ini. Tengah. Maka dia akan pasti ke tengah. Setelah itu pastikan juga semuanya pindah ke tengah. Perempuan. PM. Nah, kalau tabel, Anda pastikan nulis tabel itu di atas. Tabel 1. Contohnya, rekapitulasi siswa SMPN 2 Cibadak, Sukabumi, contoh. Ini di blok, kemudian kontrol E ke tengah. Nah, nanti di bawahnya pastikan ada sumber. Sumbernya dari mana? Biasanya ditulisnya di pinggir di sini. Nanti ke pinggirnya secara otomatis. Data sekolah, data SMPN 2 Cibadak. Nah, ini. Ini kalau untuk penulisan tabel. Tapi kalau untuk gambar, pastikan ini siapa nih coret-coret. Aduh. Kalau gambar, keterangan gambarnya itu di bawah. Ini contoh, kita ambil gambar 1. Oh ya, saya lupa. Kalau gambar ini atau tabel ini ada di bab 1, maka penulisan tabelnya adalah 1.1. Nih, ini maksudnya tabelnya ada di bab 1, urutan 1. Terus gambar juga 1.1, maksudnya gambarnya ada di sini. Ini contoh gambarnya. Saya contoh ambil gambar apa ya? Contoh saja. Template. Mudah-mudahan ada gambarnya di sini. Terus gambar. Oh iya, ini tidak ada gambarnya ya. Bentar. Saya cari dulu yang ada gambarnya. Oke. Ah, nah ini kalau penulisannya nanti kita perbaiki.
Ini gambarnya. Pastikan juga ini ada sumbernya. Sumber dari mana? Nah, ini mungkin nanti ketepatannya nanti kita lihat di contohnya ya. Apakah ini di tengah, apakah ini di pinggir. Nah, ini juga kalau untuk penulisan di artikel jurnal sekarang itu penulisannya adalah dengan menggunakan bentuknya yang begini. Jadi eh, ini kemudian ini. Nah, jadi tidak lagi menggunakan yang ini ya, apa sebutnya garis vertikal, tapi hanya yang horizontalnya saja. Contoh nomor satu di sini. Satu, dua, tiga, empat. Mungkin ini bukan nama kelas ya, nama nama kelas jurusan. Nah, contoh tujuh ilmu agama. Nah, ini 10, ini 11, jumlah 25. Nah, jadi kalau untuk penulisan tabel. Kalau untuk gambar, nanti kita lihat di sini. Nah, untuk penomoran halaman, ini menggunakan angka Arab. Angka Arab itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu angka Arab ya. Semua nomor halaman angka Arab diketik 3 cm dari tepi atas kertas dan 3 cm dari tepi kanan kertas. Judul atau kalimat selanjutnya ditik 2 spasi di bawah nomor halaman tersebut. Nomor halaman pada muka ditik di tengah-tengah garis naskah sebelah bawah 3 cm dari atas tepi bawah kertas. Ini jumlah halaman. Nanti kita akan praktikkan tentang ini ya, tentang apa? Penomoran, penomoran. Nanti dibaca dulu teorinya saja. Skripsi itu ditulis antara 60 sampai 100 halaman. Nah, ini sudah keseluruhan ya, tidak menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ini tidak termasuk dengan bagian muka dan lampiran-lampiran. Ini hanya bab satu sampai dengan simpulan saja, ya. Mungkin juga termasuk referensi ya, bahan maksudnya. Untuk sampul saya pikir tidak ada masalah di sini. Di sini pakai kertasnya hardcover, warnanya untuk hash adalah hijau. Hijau itu untuk PAI, hitam untuk syariah, ya, hash dan KPI untuk warna coklat. Nah, ini juga nanti ada perubahan penggunaan logo. Ini untuk bagian sampul, bagian skripsi dari mulai sampul itu ada abstrak dan abstrak itu harus satu halaman ya, tidak boleh lebih daripada satu halaman. Halaman judul juga ada, nanti ada contohnya. Halaman persetujuan juga nanti ada contohnya. Lambar pengesahan juga ada contohnya. Nah, untuk daftar riwayat hidup ini ditulis pada satu halaman khusus dan sebaiknya ditulis dengan menggunakan narasi ya. Jadi tidak apa pointer-pointer. Dinarasikan saja. Kemudian ada ucapan terima kasih. Di sini juga sama. Kemudian daftar isi juga sama. Kalau daftar isi dipastikan ngikutin tabelnya ya. Kalau menggunakan otomatis itu biasanya bisa langsung eh, muncul otomatis si daftar isinya. Nah, ini juga ada contoh penulisan tabel gambar dan daftar di bawah nanti. Kemudian daftar lampiran. Nah, nanti kita lihat satu persatu tentang bagian naskah, pendahuluan sampai dengan terakhir. Oke, panjang lebar bercerita, mungkin bosen, ada yang mau komentar atau ngomong, silakan terkait dengan yang barusan disampaikan. Ada? Silakan.
Ada yang mau disampaikan? Halo? Ya Kang, punten. Yuk, mangga. Oh, untuk nomor halaman ini kan angka Arab. Apa memang halamannya harus angka Arab atau memang bagaimana Kang? Angka Arab teh Bu, 0 hiji 2 3 4 anu ku urang dipake anu aya dina HP geuningan. Teh teh angka Arab begitu teh. Lain angka Arab angka 1 asigan tulisan dina Oh mushaf iya Kang. Al-Qur'an bukan. Angka Arab Oh itu disebut angka Arab. yang bukan Romawi jadi ya 1 2 3 Satu, gitu. dua, tiga seperti Ya, angka biasa. betul. Ya Kang. Betul. Kadanya yang dimaksud angka Arab itu lain tulisan angka Arab bukan. Iya, bisi angka Arab begitu Kang Ya, takutnya. bukan begitu. Iya. Nuhun Kang. Yuk, ada lagi? Oke, saya mau tanya dulu nih. Spasinya berapa untuk buku untuk penulisan skripsi? 1,5 atau 2 spasi? Dua Kang. Mbak, Dua. Sok, Sika, dina buku pedoman halaman sabaraha. Sok pang jelaskeun, bisi aya nu teu apal. Yo, Respon atuh mahasiswa biar semangat tuh. ayo coba di halaman sabaraha spasi teh kudu 2 spasi atau 1,5 terserah. Saya mau halaman 35. Hah? Halaman berapa? 35. 35 kan. Halaman berapa? 35, Kang. 35. Jadi, 35. Nu mana? kalau di buku 35 Kang, yang dipengetikan Ya, cara-cara penulisan skripsi. ya. Di halaman 57, Kang. Tuh, 47. Ya, nu bener nu mana? Di buku yang baru 35, Kang. Iya, ini juga Untuk 35. 57 itu contoh lampirannya Kang. Contoh Nah, ini mungkin yang perlu kita nanti jadikan masukan untuk eh, revisi ya. Ya, revisi itu coba perhatikan betul ini. Artinya harus benar ya. Nih, naskah di tik Halaman 2 spasi. 39, Kang. Lihat, 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 lihat. Ayo, dah. Naskah di tik 2 spasi pada satu muka halaman. Jadi ente bulak-balik gitu maksudnya. Ya, muka halaman itu sahiji depan doang. Nih. Naskah di tik 2 spasi pada satu halaman. Nih, ini berarti dalil penulisan skripsi itu 2 spasi. Ya, oke. Sekarang kita masuk pada teknis penulisan ya. Aya naon wae sih dina bab 1 2 3 4 5 termasuk pengutipan. Untuk yang kuantitatif dulu. Boleh, yang kualitatif juga boleh. Ini yang kuantitatif ya. Peneliti menjelaskan tentang kesenjangan antara fakta dan harapan yang menjadi masalah utama penelitian. Fakta dapat merupakan apa yang ada sekarang berupa data sekunder, hasil observasi, pengalaman pribadi, atau hasil penelitian lainnya. Sedangkan harapan dapat berupa apa yang ada dalam terdapat dalam undang-undang, kurikulum, dan lain. Ini mungkin perlu diperjelas ya, perlu diperjelas latar belakang nih penelitian. Saya coba bantu Anda dengan membuat sebuah catatan begini. Ini untuk mempermudah. Dalam buku pedoman penyusunan skripsi, tertulis
di bagian latar belakang masalah, penjelasannya sebagai berikut. Berikan penilaian hal tersebut jika di breakdown menjadi paragraf, berapa paragraf, dan apa saja isi paragraf tersebut agar sesuai. Ini kita lihat bagaimana jawaban dia. Pedoman ini cukup tepat, intinya jelas, latar belakang harus menunjukkan masalah ilmiah bukan sekedar cerita umum. Nah ini nih, kekuatan pedoman menegaskan kesenjangan, mengarahkan mahasiswa fokus, tapi ada beberapa catatan kritis. Terlalu menekankan variabel Y dalam penelitian itu masalah tidak terlalu reduksi variabel. Oh iya, saya harus perkuat lagi nih. Tuh, jadi lamun tema mau dijadikan berapa paragraf, saya berikan catatan nih. Tuh. Jadi, lamun untuk latar belakang, di sini kalau berdasarkan buku pedoman di bagian kuantitatif ya, struktur paragraf yang disarankan agar sesuai dengan pedoman dan tetap kuat secara akademik, latar belakang idealnya 6-8 paragraf. Berikut breakdown yang lebih sistematis. Paragraf 1, gambaran umum konteks. Isinya uraian fenomena besar dan relevan dengan topik, beri data statistik atau riset terbaru, lalu tunjukkan bahwa isu ini penting. Contoh isinya ini sederhananya ya. Nah, ini belum diurai. Paragraf 2-nya, kondisi faktual spesifik, dasain. Fakta lapangan yang lebih spesifik berarti ada hasil penelitian terdahulu, data lokal dan hasil observasi awal atau penelitian sebelumnya. Tunjukkan kondisi nyata yang bermasalahnya apa. Ini kalau di kuantitatif, contoh, di sekolah X hasil ujian rata-rata di bawah KKM, guru belum menggunakan model penelitian aktif. Ini nih kondisi faktualnya. Paragraf ketiga, kondisi ideal atau harapan, Dasolen. Ini standar normatif undang-undang, kurikulum, teori itu ada di sini. Kemudian jelaskan apa yang seharusnya terjadi. Lalu contohnya, menurut kurikulum Merdeka, pembelajaran harus berpusat pada siswa. Teori konstruktivisme menekankan partisipasi aktif. Karena faktanya di lapangan tidak terjadi seperti itu. Paragraf 4 ada analisis kesenjangan. Nah ini nih, untuk menunjukkan gap. Ya. Bandingkan fakta dan harapan, jelaskan secara argumentatif letak gapnya, tunjukkan dampaknya. Ini seperti ini. Paragraf kelima, urgensi masalahnya apa? Sini, jelaskan mengapa gap itu harus diteliti, dampak teoritis dan praktis, siapa yang dirugikan jika tidak diteliti. Paragraf 6, posisi penelitian dan research gap. Nah, ini juga penting sekali. Ada beberapa penelitian yang dimunculkan untuk menjadi jembatan Anda mendapatkan gapnya. Jadi kalau misal ada pertanyaan dari mahasiswa, Kang kan ini bukan bab 2, kenapa harus ada penelitian-penelitian terdahulu? Ingat, penelitian terdahulu ketika di latar belakang masalah, fungsinya adalah untuk sebagai bridging kalau saya bilang itu. Jembatan untuk mendapatkan research gap. Ya. Kemudian Anda juga perlu menjelaskan apa beda penelitian Anda dengan yang sudah ada. Ini juga menjadi penting. Bedanya di hal apa? Apakah di variabelnya, apakah di teorinya, ataukah di subjeknya, atau di tempatnya, atau di jenisnya, ataupun pertanyaannya, atau teorinya. Terserah. Ya. Tanpa ini skripsi hanya mengulang penelitian lama. Ini nih problemnya nih. Kemudian paragraf 7, fokus dan arah penelitian. Isinya tegaskan variabel dan fokus utama, batasi ruang lingkup, arahkan ke rumusan masalah. Paragraf ini menjadi jembatan ke pertanyaan penelitian. Nah, kesalahan yang terjadi biasanya itu adalah bahwa latar belakang terlalu panjang tapi tanpa data. Makanya harus ada datanya. Lalu hanya definisi istilah, banyak kutipan teori tanpa analisis, tidak jelas apa masalah penelitiannya.
Maka ukuran praktisnya untuk skripsi adalah ini. Intinya latar belakang bukan tempat mendefinisikan konsep, tapi juga dia adalah bab untuk tinjauan apa pustaka ya. Latar belakang harus menjawab satu pertanyaan tajam. Masalah apa yang nyata, seberapa besar gapnya, dan kenapa penelitian ini perlu dilakukan sekarang. Ini adalah apa alasan kenapa skripsi itu dibuat untuk latar belakang masalah. Saya pikir ini nanti kita coba bisa sharekan ke teman-teman. Nanti tinggal dibantu saja untuk mendistribusikan share-nya ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Kang kudu sabaraha halaman? Nah, saya mungkin bicaranya bukan halaman tapi paragraf. Kalau bicara ayat Al-Quran dan hadis nanti disimpannya di mana di latar belakang? Apakah bisa disimpan di situ atau nanti di bab 2? Itu nanti silakan Anda diskusikan dengan pembimbing. Kalau saya bisa disimpan di bagian depan ataupun di bagian bab 2. Itu teknis saja ya. Biasanya tergantung selera dari yang bersangkutan. Tapi yang penting struktur untuk penulisan latar belakang masalahnya benar, gitu, nggak boleh salah strukturnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kang, Ya, izin bertanya. boleh. Kalau untuk paragraf, satu paragraf itu idealnya berapa kalimat atau berapa Ya. baris ya, Kang? Tidak ada tidak ada apa ya, tidak ada patokan sebetulnya. Tapi yang pasti jangan satu kalimat. Oke. Kok jangan satu kalimat? Kan paragraf itu intinya adalah ada kalimat inti, ada kalimat penjelas. Nah, kalimat inti itu mau disimpannya di awal paragraf atau di tengah paragraf atau di akhir paragraf. Tapi biar nggak pusing, saya kasih tahu, mending disimpan di awal paragraf, kalimat intinya, ya. Sehingga nanti kalimat inti itu akan menjelaskan apa yang harus dibahas. Nah, kalau ditanya standarnya berapa kalimat, kalau saya di 5 sampai 7 kalimat per paragraf. Dengan catatan per paragrafnya kudu lengkap subjek, predikat, objek. Tuh. Itu kalau misalkan Anda tidak benar predikatnya, subjek, predikat, objeknya, maka yang terjadi nanti penulisannya bakal ngaco. Itu. Jadi contoh tadi latar belakang berapa kalimat, berapa paragraf? 7 sampai 8 paragraf. Oke, per paragrafnya 5 sampai 7 kalimat. Bisa nggak lebih dari itu? It's okay, selama relate, selama relevan dengan apa yang mau dibahas. Dan pastikan ada bedanya loh antara tulisan yang ada citasinya dengan tulisan yang tidak ada citasinya. Kalau tulisan ada citasinya berarti Anda mengambil referensi untuk menguatkan apa yang menjadi apa yang Anda tulis. Tapi kalau tidak ada referensi, itu cirinya Anda berpendapat sendiri. Maka untuk menghindari itu pastikan biasakan untuk menulis secara rapi. Ya, oke. Iya, Ada Kang, lagi? hatur nuhun. Kami. Ada lagi? Boleh? Atau sudah sangat paham gitu? Kalau sudah sangat paham, alhamdulillah. Berarti eh, tinggal menunggu hasilnya nanti. Ya. Yang menarik Punten, itu nanti ketika membahas bab 4 sebetulnya. Ya. Tapi harus bahas dulu bab 3-nya dengan maksimal. Yuk, gimana Bu? untuk pengutipan dari artikel atau buku begitu Ya. kan, apakah harus apa namanya bisa kita buatkan narasi ulang atau memang harus persis seperti di buku tersebut? Kemudian Oke, apa nanti ada pengaruh ke ininya nggak kan, ke tunitin begitunya nggak kan? pasti. Kalau Ibu ngambil dari data yang ada di internet, kalau tidak diparafrase, maka yang terjadi adalah tulisan itu bakal kena ku similarity. Bakal kena similarity. Maka caranya gimana diparafrase? Kuma cara parafrase? Ya bisa hayong menghatamkan ke cara tinggali baik-baik. Cara melakukan parafrase. Banyak sebetulnya caranya, cuma saya menggunakan cara saya ya. Gini, eh ada satu buah buku judulnya Teknik Parafrase. Wah, teorinya hebat lah, hebat. Eh
Tapi karena saking liarnya jadi kayaknya mending yang lain deh gitu. Caranya gitu ya. Kita lihat dari sini, Bu. Kita ambil dari sebuah jurnal ya. Ini dari jurnal Epistemic deh. Kita ambil archives. Kita ambil yang bulan September. Nah, kalau ada pertanyaan, kita kalau ngambil dari artikel itu apanya sih yang diambil kan gitu biasanya ya. Kalau saya lebih bagus ambil mah ininya Bu, abstraknya Bu. Nah, ya. Lalu how to cite-nya disimpan di sini. Nih, abstrak. How to cite-nya diklik. Tekniknya apa? Nih, saya copy. Eh, nih, Anda tinggal nulis begini saja. Berikut adalah abstrak dari sebuah artikel yang berjudul, nah, kasih dulu konteksnya, Bu. Nih, dengan identitas sebagai berikut. Nah, abstraknya copyin. Mohon lakukan parafrase parafrase untuk bagian hasil temuan hasil dan kontribusi untuk saya bisa kutip atau tempelkan ke skripsi saya dalam 50 sampai 70 kata. Pastikan parafrasenya dilakukan secara sistematis, unik, dan tidak terdeteksi generatif AI. Dan cek similarity apapun. Nanti akan dia bikin tuh. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pendekatan deep learning berpotensi meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan agama Islam melalui pembelajaran yang lebih personal, evaluasi, dan. Meski demikian, implementasi terkendala infrastruktur digital. Nah, ini sudah apa, Bu? Sudah hasil parafrase dari ini. Jadi nanti Ibu tinggal di belakangnya ditulis ini diambil dari mana citasinya. Itu, Bu. Jadi semua ini, citasi ini nanti bisa dijadikan sebagai alat untuk Anda membuat struktur rumusan masalah, membuat latar belakang, membuat penjelasan di bab 2.
ketika bicara teori. Begitu, Bu. Jadi jangan copy paste semua diasupkan yang sekarang skripsi. Itu cek similitude tinggi. Jadi diparafrasein lagi. Dibuat menjadi kalimat yang berbeda, tetapi dengan maksud yang sama. Begitu. Kalau untuk teori atau pengertian mungkin harus sama begitu ya, Kang ya? eh Bisa iya, bisa tidak. Kalau ngambilnya dari eh KBBI, dari ensiklopedi, itu harus sama. Tetapi kalau misal Anda mengambil pendapat orang, Anda bisa parafrase pendapat itu. Gitu. Tapi kalau misalkan mau mengutip preferensinya langsung, it's okay, bisa. Berarti itu kutipan langsung. Dengan Jadi, ketentuan yang tadi saya, Kang. betul. Kalau kutipan langsung itu yang sifatnya teori-teori, itu it's okay, nggak masalah. Tapi kalau untuk pembahasan, penjelasan, interpretasi, sebaiknya harus parafrase. Ya, Kang, punten. ya, Kalau untuk penggunaan AI itu ya, Kang ya, yang ya. berbayar sama yang tidak berbayar tuh hasilnya katanya berbeda begitu ya, Kang? Ya iyalah, di mana nu berbayar sarua jeung nu gratis. Berarti harus berbayar atuh, Kang. Ya, sebaiknya begitu sih. Ya, ada usaha lah, jangan pakai yang gratisan aja gitu. Pakai murah kok, cuma 10 orang aja. Nanti per orangnya Nanti 40 ribu, orangnya 40.000 Joinan ya. join. join. Kan saya juga joinan. Kan saya juga join. Gitu. Kalau nggak bisa bayar mahal, bisa bayar murah. Ya, walaupun kualitas dan privilege-nya berbeda lah. Tuh. Tapi yang penting sama. Suruh baca naskah aja bisa. Nah, saya ingin Anda belajar ini nih. Ini saya kasih tahu ya. Anda pernah cerita, saya pernah cerita ya tentang LLM, notebook LLM, notebook LM Google. Ini powerful banget. Wih, bagus lah pokoknya. Termasuk di Google Scholar itu ada Scholar Lab. Ini kalau Anda ngecek-ngecek di sini nih, ini ada Scholar Lab. Ini tinggal Anda tulis saja, eh, berikan riset Akangnya terbaru. tidak berbagi layar. Sorry, sorry, sorry. Kok jadi, Ya. aduh, ampun ya. Nih, oke ya. Nih ada notebook lm.google, ada Scholar Lab. Kalau Scholar Lab Anda masuk dulu Google Scholar, Anda tuliskan begini tulisnya. Bagusnya sih pakai bahasa Inggris ya. Berikan riset terakhir atau terkini tentang motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Ini contoh aja ya. Nanti prodi yang lain silakan menyesuaikan di SMP. Berikan riset terkini tentang motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP. Oke, coba kita cek. Ada riset apa saja yang terkini, dia akan carikan kepada Anda, dan ini akan menjadi sesuatu yang powerful. Kalau untuk notebook LM, Anda masuk dulu ke notebook LM sini, nanti trying to notebook LM. Tuh, lihat tuh. Ini riset terakhirnya. Upaya guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah menengah terpadu. Ini nih, Anda sudah tidak lagi harus cari susah-susah. Ini luar biasa nih. Ada 34 katanya yang tertinggi. Ini sudah selesai nih. Tuh. Malah nges dipangjelaskan non wae tuh. Tuh. Dan memang pakai bahasa Inggris. Tuh. Lamun tuh bisa bahasa Inggris kan gampang lah tuh. Klik kanan we iya. Terus translate tuh, oh, tuh bisa kita. Harusnya bisa ya, tapi ini karena apa? Sudah berbahasa Inggris mungkin.
Translate to Indonesia, oh nggak bisa. Kalau view page source-nya itu bahasa Inggris bisa di bahasa Indonesia kan? Tuh, ini udah semua nih, ya. Ini kalau misal Anda mau, ini saya kasih tahu ya, gimana caranya biar biar ini di kopikan tuh, dikieukeun. Ini contoh ya, di copy. Saya asupkan ke ChatGPT. Nah, berdasarkan bahan di atas, mohon bantu saya buatkan latar belakang masalah tentang upaya peningkatan motivasi belajar siswa di SMP pada mata pelajaran PAI dengan berbantuan AI. Berdasarkan bahan di atas, hanya bahan di atas. Nah, terus gunakan teknik citasi apa style dan mohon tuliskan daftar referensi yang dipakai. Padahal kita sudah kopikan dari sana ya. Coba lihat. Eh, itu untuk membuat latar belakang masalah, itu bisa langsung dibuatkan dengan menggunakan, nih kalau Anda lihat ada Saputro 21, ini ngambilnya dari mana? Dari file yang tadi dikutipkan. Yang ini. Tuh, kalau ditambahkan bisa ditambah lagi. Mantap. Tuh, jadi bikin latar belakang itu datanya betul-betul faktual karena menggunakan data yang kita kopikan dari apa tadi eh, lab itu. Yang ini nih, Google Lab, Scholar Lab, sorry, Scholar Lab. Ini dikopikan, set, asupkan, bebetkan, langsung buatkan, beres. Jadi cara yang paling mudah adalah menggunakan AI, harus cerdas dalam menggunakan referensi. Jadi kalau suruh AI-nya yang cari, belum tentu benar masalahnya. Tapi Anda lihat nih, saya menampilkan semua yang tadi saya kopikan nih. Coba nih lihat. Ini kan tuh, ini kopi hungkul tuh. Kopikan semua, lalu dituliskan gini. Motivasi belajar memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran dari SMP. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan. Tuh, langsung detail. Di ujungnya ada kalimat begini. Dengan demikian terdapat kesenjangan antara temuan empiris mengenai pentingnya motivasi guru PAI dengan pemaparan teknologi berbasis AI sebagai alat bantu strategis. Penelitian sebelumnya lebih menekankan peran pedagogi guru, faktor lingkungan, dan pendekatan konseling, sementara pembantuan AI dalam mendukung belum dikaji secara mendalam. Skripsi novelty-nya tinggi kalau udah begini. Ini daftar referensinya tuh. Ini belum kita tambah nih. Beres. Jadi lamun skripsi ente beres sebulan asaku banget. Kok mau bulan puasa mahnya itu beres gitu. Ya. Oke. Nanti kalau untuk yang kuantitatif saya sarankan Anda gunakan SPSS. Tapi kalau Anda mau silakan gunakan juga SAM-PLS. Ada lagi apa eh, model model baru. Kalau untuk kualitatif nih, yang kualitatif ya, saran saya pakai kalau tidak NVivo pakai Atlas.ti. Itu aplikasinya ada yang gratisan, sorry, ada yang berbayar dan murah. Atau kalau untuk Atlas.ti yang kualitatif nanti saya bisa kasih linknya untuk Anda pelajari. Tutorialnya ada di YouTube. Kalau Anda pakai alat bantu itu, nanti skripsi Anda value-nya bakal tinggi. Kenapa? Karena Anda mengerjakannya menggunakan teknologi.
Itu. Kalau Anda yang mau belajar mempengker kuliah, eh, memang sedikit rada capek, tapi nanti hasilnya bakal maksimal. Kuliah teh moal tepikan teu bebenangan acan. Atau kuliah teh nyaho-nyaho Mendeley atunya pernah nulis make SPSS gitu. Pernah penelitian, pengkajian sampai dengan larut malam tapi hasilnya maksimal. Itu kan sebuah pencapaian dalam akademik. Yang penting mah bener, ulah nggak bohong, aya datanya, hasil wawancaranya Anda siapkan, hasil observasinya juga Anda siapkan, nanti tinggal diolah datanya. Begitu. Oke, Kang izin bertanya. boleh. Kalau yang tadi kan Akang kopikan tuh termasuk ada tulisannya lah. Bisa nggak kalau kita mau minta bantuan AI itu ChatGPT kayak gitu, kita cuman ngopiin linknya aja gitu kan? Mau bikin linknya, Link referensi maksudnya. Nanti dari hah? link referensi itu kita minta tolong buatkan kayak tadi gitu. Oh boleh aja, tapi saya sarankan tidak lakukan. Kenapa sebabnya? Saya pernah melakukan itu. Tapi ternyata hasilnya tidak maksimal. Kadang dia ngambilnya, kadang dia halu loh, bener dah. Serius. Kalau bukan data yang kita kasih langsung ke dia di chatnya itu, di wallnya itu, ya Anda jangan pernah kepikiran dia akan menulis secara benar. Jadi kalau saya, lebih baik masukkan aja datanya ke dalam chatnya. Sok, termasuk ya, ayah datanya apa Bollywood gitu. Tolong strukturkan, tolong buatkan dalam bentuk tabel itu, selesai semua. Itu. Jadi kalau ChatGPT itu eh, ibaratnya gini, dia tuh bukan Tuhan yang bisa ngerti apa maksud kita, gitu, ya. Dia itu hanya sekumpulan big data yang memiliki kemampuan kecerdasan, tapi kecerdasannya itu kita yang ngatur. Makanya AI itu co-pilot, kitanya yang pilot gitu. Kita yang penguasa tunggalnya. Makanya Anda mau dia menghasilkan apa, itu tergantung apa yang Anda siapkan untuk dia. Kalau misalkan Anda eh, berharap dia sendiri yang melakukan, ya Anda akan banyak kecewa. Kio geuning ChatGPT teh belet contohnya. Lain belet manehna nu on. Segala rupa hayang penggagaweankeun contohnya gitu. Tapi kan yang tesis yang skripsi oke. Tolong buatkan skripsi dari saya dari bab satu sampai dengan bab terakhir yang lengkap ya, yang bagus. Ya nggak bisa lah. Nggak begitu cara mainnya. Itu benerin ya. Baik, Kang. Hmm. Atur nuhun. Eh, saya yakin bahwa pertemuan ini bukan pertemuan yang sempurna ya untuk sebuah pemaparan terkait dengan penulisan skripsi. Lebih enaknya mungkin, ini lebih enaknya, nulis saja dulu, nanti kita bisa diskusi lagi, sambil Anda bisa memperlihatkan, oh ini loh caranya, ini loh gini. Saya mau perlihatkan pada Saya mau Anda perlihatkan pada Anda cara untuk bisa cara untuk lebih baik bisa ya menulisnya. lebih baik ya menulisnya. Coba lihat. Eh, Coba lihat. Eh, ini Bung Eris, ada yang bocor nih. Oke, lihat sini baik-baik. Anda bisa melihat ini nggak? Nah ini. Nih, ada apa ini? Ada daftar referensi ya. Ini lengkap nih, ada doi-nya juga tuh ya. Nih, saya copy nih. Kan nulisnya kudu pakai Mendeley ya. Gimana caranya Mendeley ari tulisanna siga kieu? Nah, kopikan dulu ini. Kemudian Anda masukkan ke dalam eh, ChatGPT, tulis aja begini. Mohon buatkan daftar pustaka ini menjadi satu file. Riz, Anda pastekan, lalu Anda klik ini. Dia nanti akan buatkan Anda dalam bentuk RIS. Ya. Nah, tuh.
Berikut file dalam format RIS. Silakan salin seluruh isi di bawah ini dan simpan dengan nama misalnya referensi RIS. Oke. Kok begini sih? Salah, 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 salah. Dia salah, salah mencerna. Format atau bentuk RIS. Nih. Jangan ditulis masing-masing hiji-hiji gitu diasupkan ke nama Mendeley. Wah, cuangkel. Bejaan. Cangkel. Cangkelnya cangkel pisan. Oke. Lihat baik-baik. Kalau sudah hasilnya ada, tinggal di download, masukin ke, saya buka dulu deh Mendeley-nya ya. Saya lebih suka pakai Mendeley desktop. Tinggal copy aja, masuk nih. Mendeley desktop. Sudah. Nah, ini. Tinggal tunggu hasil. Ini saking clear sih kan nama. Kalau yang beginian pakai eh apa AI ChatGPT gratis juga bisa ya. Bisa. Yang Mendeley-nya kita buka dulu. Sambil kita lihat dulu ininya nih. Lama ya. Nih, nah nih. Tuh, please. Oke. Download files. Jadi semua ini nanti sudah dalam bentuk RIS. Perhatikan baik-baik. Saya kopikan RIS ini ke dalam Mendeley. Nih. Baiknya sih simpan di create folder. Contoh new, coba. Mbak. Head. Oke, sudah masuk. Kemudian file, import, kemudian RIS. Nah, ini RIS. Klik RIS. Cari weh tadi disimpannya di mana ya si RIS itu tadi teh download. Daftar pustaka. Anda tinggal klik ini lalu open dan wah, semua file ini ada di sini semua. Tuh. Dan ini lengkap, tidak ada yang keliru. Tuh. Tuh. Oke. Budiman, Iskandar, Siregar, Buto. Ya tinggal dipakai aja nih, mah. Tuh. Jangan pernah sekali-kali nulis secara manual. Lila. Tuh. Dan ini lengkap ada doinya segala tuh. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh mahasiswa Amasturiah. Secara teknis ya. Nah, pokoknya no kieu we. Yuk tulis dulu. Strukturnya sesuaikan. Data lapangannya ada. Pastikan sesuaikan dengan indikator dan juga referensinya. Sesuaikan juga dengan yang harus Anda punya. Saya ingin mengatakan referensi bisa dicari di mana lagi? Di Perpusnas. Silakan jadi anggota Perpusnas. Kemudian di situ Anda bisa download banyak artikel, banyak buku juga. Kalau untuk buku silakan buka di zstriplibrary.sk. Silakan cari di situ buku apa yang Anda perlukan. Jadi jangan sampai Anda tidak berbasis pada referensi ketika menulis skripsi ini. Ya. Oke.
Kalau tidak ada lagi, Tidak ada lagi? kita Yang curiga cukupkan. ini bapak-bapaknya nggak ada ya. Eh? Mahasiswa laki-lakinya ini. Hello, aktif dong. Ada, Mahasiswa Bu. laki-lakinya. Bertanya tuh. Payat bertanya. Sudah paham. Ya, Akang, yuk, punten izin bertanya. boleh. Itu kan berarti yang tadi yang soal AI itu, Hmm, meskipun kita punya filenya, kita tetap harus nge-copy yang bagian yang mau kita ambil gitu kan? betul. Itu yang seharusnya dilakukan. Jadi nggak Dan, bisa Hah? upload dokumen gitu nggak bisa. Bisa, tapi mau kebaca maksimal. Saya kasih tahu aja. Dia macana mau walaupun chat GPT-nya berbayar, kita suruh dia baca naskahnya, itu pasti ada yang terlewat. Beda kalau Anda menampilkan di dalam chatnya. Nah itu. Oke, siap Kang. Makasih Kang. Yuk. Pokoknya kieu we, apa yang sudah saya lakukan dengan pengalaman itu yang terjadi gitu. Jadi kalau kita cuma mengisi bagian itu dari file yang kita upload saja, tolong jelaskan maksud ini. Itu hanya sedikit. Ini Anda pakai notebook LM itu luar biasa lagi. Coba deh praktekin. Anda bisa kalau ingin mendapatkan apa kutipan dari satu file penuh, Anda tinggal masukkan aja ke notebook LM, nanti uploadkan filenya, nanti Anda akan dapatkan insight dia tentang isi file itu. Itu bisa dilakukan pakai notebook LM. Kalau ChatGPT enggak deh, saya enggak recommended ya, saya enggak recommended. ChatGPT itu powerfulnya ketika membuat klasifikasi, ketika membuat data itu jadi terstruktur, lebih sistematis itu pakai ChatGPT. Di luar itu suruh dia cari bahan dan lain-lain, hasilnya nggak maksimal, percaya deh. Ya, oke, Siap Kang, makasih Kang. yuk. Sudah 1 jam lebih kayaknya. Wah, Anda kuat juga ya duduk 2 jam ya? Saya sudah biasa duduk 2 jam begini. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian. Nah, nanti saya akan coba bantu kalau misalkan Anda berkenan itu nanti ketika bagaimana membuat skripsi Anda jadi artikel. Itu yang menarik itu sebetulnya. Ya, saya punya eh, pengalaman panjang terkait itu, jadi mudah-mudahan nanti bisa sharing, termasuk nanti harus upload di mana atau kirim kemana nanti kita bisa bantu. Ya, Jadi Pangitan, Kang. ya kalau tidak ada lagi mungkin dicukupkan sekian, Kang Dedi, mangga. Terima kasih Yap. pada dokter yang telah menyampaikan paparan begitu luas dan mudah-mudahan menjadi bahan bagi para mahasiswa penyusun skripsi untuk dapat menyelesaikan tugas akhirnya dengan sebaik-baiknya dan juga tepat waktu. Selanjutnya juga kami harapkan kepada para mahasiswa untuk bersungguh-sungguh dan juga senantiasa berkonsultasi dengan para pembimbing sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu dan dapat berhasil dengan baik. Tentunya nastatum ya. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing ya, tapi tetap kudu beres gitu. Ya. Jadi tong aya istilah abdi mah betah kene yang institutna 4 tahun gitu. Tekedah lah. Tios nusanes we eta bagian anak gitu. Jantan kepada seluruh mahasiswa dan mengharapkan ya, untuk dapat
menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Mulyawan. Semoga sehat selalu, Amin, energik. amin. Siap. Kami sangat berharap untuk terus diberikan motivasi, ya, Siap. kemudian arahan dan binaannya untuk lebih maksimal Institut Al-Masyuriah Sukabumi ini. Amin. Dan juga terima kasih kepada para dosen yang ikut. Walaupun saya hanya mendengar suara Bu Eris, tadi sempat juga kelihatan ada Pak Budi. Ya, terima kasih juga mungkin yang lain yang tidak tersebutkan. Dan juga terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi saudara-saudara mendapat kemudahan dan dapat menyelesaikan sebaik-baiknya sesuai dengan waktunya. Itu saya kira yang dapat kita lakukan pada pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Dr. Mulyawan. Sami-sami, Kang. Sehat Sami-sami. selalu, Pak. Amin. Siap. Semangat. Siap. Akhirnya saya sampaikan permohonan maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Dan marilah pertemuan ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin pamit, Kang. Terakhir, selamat berpuasa Ya. bulan Ramadan.